Pasca munculnya segelintir orang di media sosial meragukan gelar ustazah yang disematkan kepadanya, Okky Setiana Dewi didampingi suami tercinta akhirnya menjawab secara gamblang semua tudingan miring kepadanya kemarin. Terkait pula komentar pedas yang mengatakan bahwa Okky menulis di bukunya pernah mengenyam pendidikan di Universitas Ummul Quran Mekah, inilah penjelasan Okky Setiana Dewi. Seperti apa penjelasan Okky yang memang benar pernah tinggal 1 bulan di Mekah untuk belajar Al-Quran pada Universitas Ummul Quran? Lantas seperti apa pernyataan pihak MUI terkait siapa yang pantas dan tidak pantas untuk dipanggil sebagai ustadz dan ustazah di Indonesia? Adapun mengenai yang banyak mengatakan Okky melakukan bohong gitu ya karena pernah ada di Ummul Qura. Alhamdulillah Okky sebenarnya takut untuk berbohong. Di tahun 2012, Okky telah menulis buku 4 tahun yang lalu. Okky tulis buku judulnya adalah Cahaya di Atas Cahaya, terbitan Mizaniyah di tahun 2012 dan alhamdulillah buku itu sudah bestseller. Okky menceritakan secara detail perjalanan sejak awal di Indonesia, bagaimana Okky kebingungan soal uang, bagaimana Okky kebingungan emang bisa belajar gitu ya. Sampai akhirnya Okky berangkat ke sana. Sampai kemudian Okky merasakan bagaimana belajar di sana selama 1 bulan. Okky mustami' di sana. Mustami' itu Okky mendengarkan. Jadi ada kelas yang isinya adalah teman-teman dari seluruh penjuru negara gitu ya. Di sana mereka tidak bisa bahasa Arab gitu. Nah di sana mereka belajar bahasa Arab, belajar Qur'annya dan Okky ada di situ. Jadi alhamdulillah itu sudah ada secara jelas. Jadi nanti mungkin pemirsa atau teman-teman semua nanti beli aja bukunya gitu ya. Jadi bisa dibaca, insya Allah mudah-mudahan paham. Ya mudah-mudahan dengan jawaban Okky ini mudah-mudahan tidak ada lagi kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa Okky melakukan pembohongan. Ustadz dan ustazah untuk di Indonesia tidak ada sertifikatnya, tetapi masyarakat sudah bisa menilainya. Siapa yang layak dipanggil ustadz dan ustazah? Apakah boleh Pak? Ya silahkan, tapi orang bisa membedakan mana panggilan ustadz karena menghormati orang aktif di bidang agama, mana ustadz yang memang mempunyai kapasitas di bidang keilmuan agama itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau dibilang gelar ustazah itu bukan gelar untuk Okky ya, enggak lah, itu masalah dipanggil atau nggak dipanggil itu kan hanya panggilan manusia ya. Yang paling penting kan bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Jadi mau Okky misalnya dipanggil ustazah atau enggak, insya Allah mudah-mudahan nggak mempengaruhi Okky untuk bisa tetap terus belajar. Tak hanya meragukan gelar ustazah Okky, honor serta fasilitas saat diundang untuk membawakan acara dakwah pun turut dituding miring. Antara lain Okky dituding meminta honor tinggi untuk sekali dakwah, lengkap dengan fasilitas mulai dari mobil untuk antar jemput hingga penginapan di hotel berbintang. Lantas seperti apa Okky menjawab berbagai tudingan miring yang dilancarkan kepadanya? Kalau misalnya dibilang fasilitas mewah itu seperti apa gitu kan, ada yang bilang minta Fortuner atau apa, alhamdulillah itu tidak benar. Jadi kalau dikatakan fasilitas hotel bintang 5 itu nggak benar. Ketika pun pada akhirnya ada orang yang memanggil, Ki datang dong untuk penggalangan dana Palestina, misalnya donasi Palestina, datang dong untuk acara bakti sosial untuk yatim piatu, masa sih meminta dengan sebegitunya? Semakin tinggi pohon, memang semakin kencang pula angin yang akan menerpanya. Mungkin pepatah inilah yang cocok untuk Okky Setiana Dewi yang sedang dihampiri cobaan tidak ringan. Persis di saat wajahnya tengah menghiasi berbagai acara dakwah baik on air di televisi maupun off air. Namun seperti pepatah, anjing menggonggong kafilah pun berlalu. Okky tidak ingin patah arang dengan berbagai cobaan yang dihadapinya. Alih-alih menyerah, jebolan S1 bidang sastra di Universitas Indonesia dan S2 pendidikan anak di Universitas Nasional Jakarta itu ingin terus mendalami bidang agama, terutama ayat-ayat kitab suci Al-Quran, hadis dan juga sejarah serta pemahamannya. Tak hanya itu, Okky yang masih cukup muda namun berbakat di berbagai bidang, mulai dari acting hingga dunia fashion, juga tengah mempersiapkan sebuah sekolah Al-Quran yang rencananya akan didirikannya tahun ini.
di usia saya yang 27 tahun ini. Mudah-mudahan Allah kasih waktu buat saya untuk bisa belajar lebih banyak tentang Quran, tentang hadis, tentang ilmu-ilmu agama. Karena Oki merasa bodoh, makanya Oki harus belajar. Salah satu yang harus Oki pelajari, pendidikan akademik penting, pendidikan formal penting, tapi pendidikan di luar juga penting. Menyadari betul bahwa Oki sangat suka anak-anak dan sangat suka mengajar. Akhirnya Oki mengambil sekolah S2 pendidikan anak usia dini karena Oki ingin suatu hari nanti buka sekolah anak-anak yang berbasis hafalan Quran. Itu cita-cita besar yang mudah-mudahan Allah izinkan tahun ini bisa terrealisasi. Namun tak hanya berbekal mental yang kuat dalam menghadapi cobaan hidup, Oki boleh merasa beruntung memiliki seorang suami yang sangat pengertian serta mendukungnya dalam hal apapun tentang kebaikan. Adalah Ori Fitrio, pria berdarah Padang yang 2 tahun telah menikah dengannya. Selalu berusaha hadir di saat susah dan senang, juga mendampingi Oki dalam banyak kegiatan termasuk aktivitas dakwah. Ya alhamdulillah, jadi saya support sayanya ya mengcover semuanya gitu. Bentuk support dari abang menemani Oki dalam setiap kegiatan yang Oki jalani. Dan bentuk support dari abang, Oki menjalani segala sesuatu karena restu dari abang. Karena Oki kan istri statusnya ya. Jadi alhamdulillah karena suami senantiasa support dalam kebaikan tentu saja. Kalau kesalahan juga suami akan menegur. Itu yang sangat Oki syukuri. Ya kesenangan itu ujian juga kan, jadi nggak harus sedih itu ujian. Jadi ya kita syukuri Allah sudah mengatur apa yang kita lalui sekarang ini gitu. Jadi ya bersyukur pada Allah yang telah dikasih sekarang ini nikmat yang tidak henti-hentinya. 2 tahun saya menikah, mungkin ya kesenangan yang Allah kasih gitu kan. Dan alhamdulillah dikasih seperti ini ya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi ya bersyukur fabi ayyi ala hirupmu wa kutumatika. Fabi ayyi ala hirupmu tukadzib. Dari kisah Oki Setiana Dewi yang menghadapi berbagai tudingan miring, lalu seperti apa kisah Ayu Ting Ting yang juga dibuat meradang gara-gara komentar pedas haters yang menyinggung statusnya sebagai janda? Benarkah Raffi Ahmad pun sempat pernah ingin menyeret seorang haters ke jalur hukum? Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Intens. Yang jadi punya mulut dan pada usil. Kalau dulu pada jadi janda ntar gimana? Tak hanya Oki, Ayu Ting Ting pun tak henti dihujat haters. Ayu Ting Ting pun langsung meledak amarahnya di media sosial. Seperti apa marahnya Ayu yang menghebohkan dunia maya itu? Benarkah sangat mudah melacak haters di dunia maya? Lantas apa komentar pakar telematika?